Desde ese momento, su abuela es una persona parcialmente dependiente. Este año. Mengikuti seorang model Paris yang harus kembali ke Madrid di mana nenek yang telah membesarkannya baru saja mengalami kecelakaan yang membuatnya mengalami pendarahan otak. Sejenak meninggalkan pekerjaan demi merawat sang nenek, namun kebersamaan itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Dengan saya Dev dan inilah dia Grandmother 2022. Seorang wanita tua bernama Nana Pilar berada di kafe memesan 2 gelas minuman seperti ia sedang menunggu seseorang. Sekian lama menunggu, tepatnya pukul 8 ia memutuskan untuk beranjak pergi mengunjungi rumah temannya. Di sana Nana mendapati rumah yang begitu berantakan dengan temannya Julita yang telah tergeletak tak lagi bernyawa. Tak ada raut kecemasan. Nana tampak tenang menatapi selembar foto anak dan seikat rambut di atas meja. Dari belakang seorang wanita muda yang bernama Eva datang kepadanya memberikan sebuah guci sebagai pertanda seperti mereka memiliki ikatan batin. Dengan penuh kebahagiaan, Nana menyambut kehadiran sang wanita muda. Adegan berpindah ke Paris memperlihatkan Susana, seorang wanita muda yang sedang mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang model. 6 tahun berada di Paris, kali ini Susan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya. Ia diundang untuk datang ke studio pada esok hari. Ketika itu Susan menerima sebuah panggilan telepon dari rumah sakit di Spanyol mengabarkan bahwa neneknya yang tak lain adalah Nana mengalami kecelakaan dan memintanya untuk datang karena hanya Susan satu-satunya kerabat yang dimiliki oleh Nana. Susan menunda pekerjaan dan memutuskan untuk terbang ke Spanyol menjenguk sang nenek. Dalam tidurnya, mimpi membawa Susan kembali teringat masa kecilnya. Setibanya di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa neneknya mengalami pendarahan otak. Pendarahan itu mempengaruhi kemampuan motorik, berbicara, juga mungkin ingatannya. Sehingga mulai saat ini sang nenek memerlukan seseorang untuk selalu berada di sisinya, membantunya menjalani kehidupan. Diketahui bahwa sedari kecil Susan hanya tinggal berdua bersama nenek Nana karena kedua orang tuanya telah tewas dalam sebuah insiden kecelakaan. Setelahnya Susan membawa sang nenek pulang ke rumah, sebuah rumah yang memiliki sejuta kenangan baginya. Sejenak Susan membuka jendela, lalu ia menyadari bahwa Nana tak lagi berada di kursi roda. Nana berjalan dan terpaku menatap sebuah lukisan dirinya ketika masih muda. Masa muda yang selalu ia rindukan. Sejenak Susan meninggalkannya untuk berbelanja. Di perjalanan, Susan melihat poster dirinya yang mempromosikan salah satu merek parfum telah terpajang membuatnya begitu bahagia. Kembali ke rumah, Susan memblender makanan untuk Nana sembari berkomunikasi dengan agensi yang mengabarkan bahwa mereka telah menggunakan model lainnya untuk menggantikan peran Susan dalam salah satu pekerjaan mendesak. Ketika menyuapkan makanan, Susan sempat panik oleh Nana yang tersedak makanan. Hari-hari dilalui Susan dengan sabar dan penuh kasih sayang untuk merawat Nana, mengingat Nana telah merawat dan membesarkannya. Pagi itu, Susan sedang menyiapkan makanan untuk Nana yang tampak aneh dengan terus tertawa tanpa henti. Lalu perhatiannya teralihkan ketika menyadari semua jam dinding di rumah itu terhenti dengan jarum detik yang berhenti sesaat akan menunjukkan pukul 8. Ketika sedang mandi, terdengar suara bel berbunyi, juga suara pintu seperti seseorang telah masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, Susan mendapati Eva berada di sana bersama Nana. Segera Eva memeluk Susan, memperkenalkan dirinya sebagai cucu dari Julita, teman baik Nana, dan kedatangannya adalah untuk menjenguk Nana. Seperti halnya Susan,
Sebelumnya, Eva pun meninggalkan pekerjaannya untuk merawat neneknya. Eva mengatakan bahwa Nana sangatlah membanggakan Susan. Sebelum sakit, Nana sangatlah ingin bersama merayakan ulang tahun mereka yang jatuh pada tanggal yang sama. Namun sepertinya Susan telah memiliki rencana untuk kembali ke Paris demi menyelesaikan pekerjaannya dan akan mencari perawat untuk menjaga Nana. Malamnya setelah menidurkan Nana, Susan pergi ke ruang tengah sejenak membalas pesan mengabarkan kepada agensi tentang kepulangannya ke Paris. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan. Susan berjalan dan mendapati Nana tertawa seperti ia sedang berbicara dengan seseorang. Sejenak memeriksa ke dalam kamar, tiba-tiba Susan menyadari bahwa Nana tak lagi berada di belakangnya. Sesuatu menjadi membingungkan ketika ia mendapati Nana telah berdiri di ujung lorong, lalu tiba-tiba beberapa pintu menutup dengan sendirinya. Susan memeriksa ke dalam kamar dan mendapati Nana sedang tertidur pulas di ranjangnya, menutup jendela yang terbuka, lalu Susan pergi meninggalkannya. Belumlah jauh berjalan, tiba-tiba pintu kamar kembali terbuka. Kembali ke kamar, Susan mendapati Nana mengalami kejang dengan perut yang semakin membesar, membuat Susan menjadi begitu panik. Ketika akan menghubungi panggilan darurat, tiba-tiba saja semua kembali menjadi normal. Susan yang ketakutan pergi ke ruang tengah untuk menenangkan diri. Paginya Susan membuka buku harian lama miliknya, membawa Susan kembali ke hari ketika mereka sedang merayakan ulang tahun bersama. Hadir juga teman Nana yang bernama Julita bersama cucunya Eva. Tak ada yang aneh, hanya saja hari itu Nana memotong pendek rambutnya, membuat Susan menjadi trauma, seperti kemudian takut berhadapan dengan Nana. Setelahnya Susan mendatangi Nana menanyakan perihal tulisan di buku hariannya yang menurutnya Susan sama sekali tidaklah mengingat akan setiap kejadian yang tertulis di dalam buku tersebut. Namun tentu saja Nana tidaklah merespon. Di atas meja Susan melihat sebuah foto Nana bersama Eva yang tanpa disadarinya foto itu telah berangsur berubah karena sebelumnya foto itu menampilkan gambar Nana bersama Julita. Sebuah misteri yang sedang berlangsung di rumah ini. Sejenak Susan keluar rumah untuk membuang sampah dan ketika kembali ia tidaklah mendapati Nana di dalam rumah. Sekian lama mencari hingga keluar rumah, Susan memutuskan untuk meminta bantuan dengan menghubungi panggilan darurat. Petugas memintanya untuk memeriksa data di rumah sakit dan ketika berbalik, Susan dikejutkan oleh Nana yang telah berada di hadapannya. Dalam mimpinya, Susan bangkit dari ranjang keluar dari kamarnya. Mendapati cahaya yang menyilaukan matanya juga beberapa suara seperti seseorang sedang melakukan sebuah ritual. Lalu tiba-tiba Susan mendapati kulitnya telah keriput, rambut yang memutih dan tubuh yang sangat rentah. Sepintas Susan melihat Eva dan Nana berada di sana sedang memperhatikannya. Susan yang begitu syok terbangun dari tidurnya dan mendapati banyak jam berada di kamarnya. Dengan histeris, ia keluar dari kamar memeriksa Nana yang ternyata masih tertidur. Beberapa kejadian aneh telah dialaminya sejak Susan menyatakan niatnya untuk kembali ke Paris kepada Eva. Saat itu juga Susan memesan tiket menjadwalkan penerbangannya ke Paris pada besok sore. Tak lama kemudian bel berbunyi. Seorang perawat lansia yang sebelumnya dipesan oleh Susan tiba di rumah. Hanya sedikit perbincangan, sang perawat tampak ramah memperkenalkan dirinya sebagai Adela. Adela berpamitan pergi dan berjanji akan kembali pada esok pagi. Abuela, voy a bajar un momento, ¿vale? Setelahnya Susan yang berniat pergi pun berpamitan kepada Nana yang ketika itu sedang berdiri menghadap jendela seperti membaca dan melakukan sesuatu. Di saat yang bersamaan sebuah kecelakaan terjadi di jalanan tepat di hadapan mereka. Dengan segera Susan turun dan mendapati Adela telah tewas dengan Nana yang masih berdiri di depan jendela. Semua menjadi sangat mengerikan. Susan hanya bisa menangis menerima kenyataan. Membuatnya tak berani kembali lalu pergi menghabiskan waktu di rumah makan. Hingga malam menjelang Susan kembali dan masih mendapati Nana berdiri di depan jendela.
Susan yang tak ingin membatalkan jadwal penerbangannya membawa Nana menitipkannya di panti jompo. Menyusun barang-barang Nana, lalu Susan kembali ke rumah meninggalkannya di sana. Setelahnya terlihat Nana kembali membaca sesuatu. Di rumahnya, Susan yang akan memasak dikejutkan ketika memecahkan telur. Mendapatinya berisi ulat, lalu api menyambar masakannya. Di saat yang bersamaan, berita menyiarkan sebuah kebakaran terjadi di sebuah panti jompo yang merupakan tempat di mana ia menitipkan Nana. Sontak berita itu membuatnya begitu syok, yang tentu saja diketahuinya bahwa semua petaka itu terjadi karena Nana Pilar. Susan hanya bisa menangis menahan ketakutannya. Berjalan perlahan, Susan mendapati Nana secara misterius telah berada di ruangan tersenyum ke arahnya. Menyadari sesuatu yang aneh telah terjadi, Susan menyiapkan makanan yang sama dengan makanan yang membuat Nana tersedak sebelumnya. Lalu menyuapkan makanan kepada Nana, dan benar saja tak lama kemudian Nana tersedak membuatnya menjadi kesulitan bernafas. Tak tega melihatnya, sejenak Susan keluar, lalu sesaat kemudian terlihat Nana yang tak lagi berdaya terkulai lemah di kursinya. Tak lama alarm handphonenya berbunyi memperingatkan hari ulang tahun mereka. Setelahnya Susan menghubungi rumah sakit, mengabarkan bahwa Nana telah tewas karena tersedak makanan, meminta bantuan untuk mengevakuasinya. Setelahnya Susan kembali melihat foto sebelumnya yang saat ini menampilkan dirinya di sana menggantikan Nana di dalam foto tersebut. Lalu sebuah panggilan telepon dari Eva mengejutkannya sesaat ketika jam menunjukkan pukul 8. Eva berulang kali memanggilnya Nana, seperti ia telah meyakini bahwa Susan adalah Nana. Lalu ketika menatap ke meja, Susan melihat makanan yang dibuatnya telah berulat dengan Nana yang masih tergeletak di kursi. Tiba-tiba saja penerangan padam. Susan pergi meninggalkannya berjalan dengan menggunakan senter di handphonenya. Berhenti di lukisan Nana, Susan meniup mencoba memadamkan lilin. Sebuah kejanggalan ketika Susan menyadari bahwa api itu melayang tanpa lilin. Lalu sesuatu bergerak dari dalam kotak yang kemudian diketahuinya berisi rambut, dan lembaran fotonya juga Eva tersimpan di dalamnya. Pergi dari sana. Di sebuah ruangan, Susan dikejutkan ketika pintu tiba-tiba saja menutup dan dinding retak yang terus bergerak hingga meretakkan cermin di hadapannya. Cermin itu terus retak dan terlihat Nana berada di baliknya, lalu sebuah tangan mencoba untuk meraihnya. Ketika itu Susan berhasil melepaskan diri, lalu berlari mencari tempat bersembunyi. Namun semua pintu tak mau terbuka seperti menghalanginya untuk bersembunyi. Tiba-tiba semua alarm berbunyi ketika jam menunjukkan tepat di angka 8, sehingga diketahui bahwa semua jam telah kembali menyala. Dari kegelapan, Nana muncul. Dengan kekuatannya menahan Susan membuat tubuhnya kaku terbaring tanpa bisa ia gerakkan. Di hadapannya, Nana melakukan beberapa gerakan seperti ia sedang menjalankan sebuah ritual. Tak ada yang bisa dilakukannya. Susan hanya diam dengan mulut yang ternganga, begitu juga halnya dengan Nana. Nana mengeluarkan sesuatu dari mulutnya yang kemudian masuk ke dalam tubuh Susan. Sesaat kemudian suasana menjadi hening, lalu lampu kembali menyala. Nana, jiwanya terbangkitkan di dalam tubuh Susan, sedangkan Susan jiwanya berada di dalam tubuh rentan Nana. Berjalan ke ruang tengah, Nana menatap lukisan yang secara misterius telah berubah menjadi sosok Susan atau dirinya saat ini. Di belakangnya datang sosok Eva yang tak lain adalah Julita kekasihnya yang sebelumnya telah terlebih dahulu melakukan pemindahan jiwa mengambil tubuh Eva. Ditutup dengan Susan yang terduduk tak lagi bernyawa di kursinya dan film pun berakhir. Seperti The Skeleton Key, Nana dan Julita adalah sepasang kekasih yang hidup berabad-abad lalu. Mendalami suatu ilmu pemindahan jiwa membuat mereka terus hidup dengan berpindah-pindah tubuh. Semua telah mereka rencanakan sejak lama dengan masing-masing mengadopsi seorang anak perempuan, mengambil potongan rambut dan foto,
yang kemudian mereka gunakan untuk prosesi ritual yang berlangsung tepat pukul 8 dengan ditandai oleh jarum jam yang kembali bergerak. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan, juga kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di plot selanjutnya.